Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kali ini akan belajar membuat granny square. Untuk pertama, kita buat yang warna ungu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita posisikan benangnya pada tangan kiri dan mulai membuat slip knot. Setelah itu, kita buat 4 rantai slip stitch di rantai yang pertama. Untuk ringnya sudah jadi. Kita teruskan membuat 7 rantai. Kemudian di dalam ring ini kita buat 4 DC atau 4 tusuk tegak. Tambahkan 4 rantai atau 4 CH. Kemudian kembali lagi di dalam ring, kita buat 4 DC. Empat CH kembali, kemudian buat 4 DC. CH. Terakhir buat 3 DC. Slip stitch di dalam sudut pertama. Jadi pada round 1 ini kita mendapatkan 16 DC dan 4 buah sudut. Kita lanjutkan ke round 2. Awali dengan 7 CH. Pada sudut pertama ini kita buat 4 DC. Dua CH, lewati 4 DC yang di bawahnya, kita ke sudut kedua, buat 4 DC. Ditambah 4 CH. Ditambah 4 DC. 2 CH. Ke sudut yang ketiga, kembali buat rumus sudut tadi. 4 DC ditambah 4 CH ditambah 4 DC plus 2 CH. Masih dikerjakan dalam lubang sudut yang sama. Silakan lanjutkan hingga sudut yang keempat. Dua CH terakhir dari sudut keempat, kita ke sudut pertama lagi. Tambahkan 3 DC. Lalu slip stitch di dalam lubang sudut yang pertama, chain 1. Kita lihat dulu ya, ini jadinya row 2-nya. Oke, lanjut kita ke row 3. Awali dengan 7 CH. Buat 4 DC di sudut pertama.
tambahkan 2 CH, skip 3 DC yang ada di bawahnya. Kita langsung ke DC yang keempat. Di sini kita buat 1 DC plus 2 CH. Lewati 2 CH yang di bawahnya. Di sebelahnya di DC yang pertama kita buat 1 DC plus 2 CH. Lewati 3 DC di bawahnya, kita langsung ke lubang sudut yang kedua. Di sini kita buat rumus sudut lagi, yaitu 4 DC ditambah 4 CH tambah 4 DC ditambah 2 CH. Ulangi lagi, membuat rumus sisi. Skip 3, di sebelahnya 1 DC plus 2 CH. Skip 2, 1 DC, 2 CH, skip 3. Kemudian nanti buat sudut kembali. Nah, silakan teman-teman ulangi caranya sampai berkeliling. Setelah 2 CH terakhir, nanti pada sudut yang pertama tadi kita tambahkan 3 DC. Slip stitch di dalam lubang sudut pertama. Selesai untuk row 3-nya. Kita masuk ke row 4. Awalnya masih sama 7 CH plus 4 DC di lubang sudut pertama. Ditambah dengan 2 CH. Kita skip 3 stitch di bawahnya, di sebelahnya buat 1 DC plus 2 CH. Lewati 2 CH di bawah, di sebelahnya buat lagi 1 DC plus 2 CH. Skip lagi 2 CH di bawahnya, di sebelahnya buat 1 DC plus 2 CH. Skip 2 CH di bawahnya, di sebelahnya lagi buat 1 DC plus 2 CH. Masuk ke sudut kedua, kita buat 4 DC. Empat CH, 4 DC, 2 CH. Ulangi lagi membuat bagian sisi datar, yaitu 1 DC plus 2 CH. Ingat, pada bagian sisi ini lubang-lubang besarnya itu nggak diganggu. Yang diisi lubang besar itu hanya bagian sudut. Oke, silakan teman-teman teruskan sampai row 4-nya ini selesai. Setelah 2 CH terakhir, kita tambahkan lagi 3 DC pada lubang sudut yang pertama tadi. Slip stitch di dalam lubang sudut yang pertama. Selesai untuk baris keempat. Kita lanjutkan membuat baris kelima. Saya mengganti warna benang di sini ya. Di dalam sudut pertama buat 2 SC. Ditambah 2 CH, ditambah 2 SC. Itu rumus untuk isian sudut. Kemudian lanjutkan mengisi setiap lubang di bagian sisi dengan 1 SC. Jika tiba lagi di bagian sudut, isi kembali dengan 2 SC, 2 CH,
dan 2 SC. Teruskan mengisi bagian sisi dengan 1 SC. Lanjutkan sampai berkeliling. Pada bagian akhir jangan lupa di sini juga tambahkan 1 SC. Pastikan round 5 ini jumlah stitchnya untuk SC-nya aja itu ada 26 SC teman-teman ya. Oke, slip stitch di SC pertama, SC kedua, dan di dalam lubang sudut. Jadi ada 3 kali slip stitch untuk round akhir. Chain 1, lalu boleh potong benangnya. Tarik keluar benangnya, kembali rapikan benang ke bagian dalam di belakang round 5 dengan bantuan jarum sulam. Kita lanjutkan ke granny yang berikutnya. Pertama kita buat slip knot, lalu 5 rantai slip stitch di rantai yang pertama. Ini untuk membuat ringnya. Lanjut ke round 1, buat 3 CH, kemudian isi ring ini dengan 15 DC. 3 CH awal itu dihitung sebagai 1 DC. Untuk slip stitch di akhir roundnya, lakukan di antara 3 CH awal dan DC pertama. Jadi bukan di chain ketiga atau di atas kepala DC, tapi di sela-sela antara 3 CH awal dengan DC pertama. Selesai untuk round 1. Kita masuk ke round 2. Saya ganti warna di sini teman-teman ya. 3 CH dulu. Di tempat yang sama buat 2 DC. Tambahkan 2 CH, lewati 2 DC di bawahnya, lalu lanjutkan membuat 3 DC di sela-sela antara DC kedua dan yang berikutnya. Tambahkan 2 CH lagi, lewati 2 DC, buat lagi 3 DC. Tambahkan 2 CH terakhir, lalu slip stitch di chain ketiga awal. Jika benang pada round 1 tadi belum diputus, ikut naik saat kita melakukan slip stitch. Selesai round 2 nya, kita akan masuk ke round 3. Awali dengan 2 CH, skip 3 stitch yang ada di bawahnya, kemudian di sebelahnya kita buat 1 HDC, 5 DC, 1 HDC. Lewati 3 DC yang ada di bawahnya, pada lubang besar yang ada di sebelahnya, kita buat lagi 1 HDC, 5 DC, 1 HDC. Ulangi sampai berkeliling. Di akhir round setelah 1 HDC dan 5 DC, kita langsung slip stitch di chain kedua awal, karena 2 CH awal ini terhitung sebagai 1 HDC. Ini sudah jadi sampai ke round 3. Kita akan ke round 4. Di round 4 saya ganti warna benang, awali dengan 9 CH, kemudian gulung benang 2 kali pada hakpen seperti ini, lalu pada lubang yang sama dengan 9 CH tadi, cluster 2 triple crochet. Perhatikan caranya teman-teman ya. Kemudian tambahkan 5 CH,
Lewati 7 stitch yang ada di bawahnya. Di lubang yang ini kita buat 1 DC. 5 CH. Lewati 7 stitch. Di lubang yang ini kita buat cluster 2 treble crochet kembali. Tambahkan 5 CH, kembali buat cluster 2 treble crochet. Nah, seperti ini teman-teman ya. Lanjut lagi, 5 CH. Lewati 1 mahkota bunga, kita ke bagian sini, kita ke lubang yang ini, buat 1 DC. 5 CH. Lewati lagi 1 mahkota bunga, ke sebelahnya kita buat cluster 2 treble crochet. Ditambah 5 CH dan cluster 2 treble crochet kembali. Ini adalah bagian sudut dari bentuk square-nya. Silakan teman-teman ulang-ulangi sampai nanti ada 4 sudut dan 4 sisi. Yang terakhir 1 treble crochet. Kemudian tusuk pada lubang sudut pertama, kita slip stitch di situ. Selesai untuk round 4-nya. Kita ke round 5. Di round 5 kita awali dengan 7 CH, 3 CH sebagai 1 DC, 4 CH sebagai lubang sudut. Kemudian pada lubang sudut yang sama, kita buat 4 DC. Pada cluster kita buat 1 DC. Pada 5 CH kita buat 5 DC. Di DC yang tengah ini kita buat 2 DC. Lanjutkan lagi, buat 5 DC pada rantai 5 CH. Pada cluster isi 1 DC. Di bagian sudut isi 4 DC. Jadinya seperti ini. Nanti total DC-nya ada 22 DC. Lanjutkan lagi membuat 4 CH untuk lubang sudut. Tambahkan 4 DC masih di lubang sudut yang sama. Silakan teman-teman lanjutkan membuat bagian sisi dan sudut ini sampai berkeliling ya. Ingat pada DC bagian tengah ini isinya 2 DC. Untuk melengkapi sudut pertama, tambahkan 3 DC. Kemudian slip stitch di dalam lubang sudut yang pertama. Selesai untuk round 5-nya. Kita ke round terakhir, 1 CH dulu. Kemudian pada bagian sudut kita isi dengan 2 SC, 2 CH, 2 SC. Kemudian pada bagian sisi ini setiap lubang stitch kita isi dengan 1 SC,
Terus kalau udah nyampe lagi ke bagian sudut, kita isi dengan 2 SC, 2 CH, 2 SC. Nah, kalau nanti mau dihitung per sisi, ini ada 26 SC plus 2 CH untuk sudutnya. Jadi sama dengan jumlah SC pada granny yang pertama tadi. Ini cocok untuk digunakan sebagai pasangan dalam project. Oke, di akhir round kita slip stitch 3 kali. 1 kali di SC pertama, yang kedua kali di SC di sebelahnya, yang ketiga kali pada lubang sudut awal. Chain 1, gunting benangnya, tarik keluar dan rapikan di bagian round 6 ini. Kalau perlu nanti granny-nya di blocking supaya rapi seperti ini. Slip knot dulu. Kemudian buat 4 CH, slip stitch di CH pertama, lanjutkan 1 CH, lalu buat 4 SC di dalam ring tadi. Slip stitch di atas SC pertama. Untuk ringnya sudah jadi, kita lanjutkan ke round 2. Buat dulu 1 CH, kemudian 1 SC di lubang yang sama dengan 1 CH tadi. Tambahkan 12 rantai. Lalu buat 1 SC di sebelahnya. Tambahkan lagi 12 rantai. Lalu 1 SC di sebelahnya. Ulangi sampai terbentuk 4 lengkungan. Pada lengkungan terakhir, slip stitch di SC pertama 1 kali, slip stitch 1 kali lagi di dalam lengkungan pertama. Kita lanjutkan ke round 3. Setelah 1 CH, pada lengkungan pertama kita buat 2 SC, 2 HDC, 2 DC, 2 TC, 1 DC, 1 HDC, 1 SC, 3 CH, 1 SC, 1 HDC, 1 DC, 2 TC, 2 DC, 2 HDC, 2 SC. Ini sudah jadi untuk satu mahkota. Kita buat lagi yang sama sampai nanti ada 4 mahkota. Rumusan untuk satu mahkotanya sama seperti tadi. Perhatikan pola tulis untuk membantu pengerjaannya. Setelah selesai 4 mahkota, slip stitch pada SC yang pertama. Chain 1, potong benangnya, keluarkan, kemudian rapikan di belakang mahkota bunga dengan bantuan jarum sulam.
Kita ke round 4, ganti warna benang untuk membuat bagian kotaknya, square-nya. Buat slip knot, kemudian tusuk hakpen dari bagian tengah mahkota yang ada chain 3 tadi. Kita masukkan ke situ slip knotnya, kemudian buat rantai sebanyak 3 rantai. Kemudian lanjutkan membuat klaster 2 TC. 3 CH awal itu adalah bagian dari klaster ya. Harusnya klasternya ini terdiri dari 3 triple crochet atau 3 TC. Tambahkan 5 CH. Kembali buat klaster 3 TC di tempat yang sama dengan klaster 3 TC yang pertama. Lanjut tambahkan 5 CH. Kemudian buat decrease 2 TC. Hakpen ditusuk pada bagian mahkota yang ada DC-nya. Kemudian sisakan 2 loop. Ke mahkota sebelahnya tusuk pada bagian DC, buat lagi TC di situ, sisakan lagi 2 loop. Nanti akan ada 3 loop pada hakpen. Tarik benang melewati 3 loop tersebut. Nah, ini adalah decrease 2 TC. Lanjutkan tambahkan 5 CH. Kemudian pada bagian tengah mahkota kita buat klaster 3 TC. Lima CH. Klaster 3 TC. Ulangi cara pembuatan sisi dan sudut ini sampai nanti ada 4 sisi dan 4 sudut. Setelah 5 CH terakhir, slip stitch di atas klaster 3 TC pertama 1 kali, slip stitch 1 kali lagi di dalam sudut pertama. Selesai untuk round 4-nya. Lanjutkan ke round 5, awali dengan 7 CH. Kemudian pada lubang sudut pertama ini kita buat 4 DC. Pada klaster 3 TC isi 1 DC. Pada 5 CH isi 5 DC. Pada decrease 2 TC isi 2 DC. Pada 5 CH isi 5 DC. Pada klaster 3 TC isi 1 DC. Pada bagian sudut isi kembali 4 DC. 4 CH, 4 DC. Pastikan pada bagian sisi ini nanti total DC-nya ada 22.
Silakan ulangi membuat bagian sisi dan bagian sudut sampai berkeliling. Pada akhir round, lengkapi sudut pertama dengan membuat 3 DC terakhir. Lalu slip stitch di dalam lubang sudut pertama. Kita akan lanjutkan ke round 6. Di round 6 kita merapikan semua sisi dengan membuat SC. Pada sudut yang pertama kita buat 2 SC, 2 CH, 2 SC. Kemudian isi semua lubang stitch dengan 1 SC. Pada bagian sudut, isi kembali dengan 2 SC, 2 CH, 2 SC. Nanti pada bagian sisi ini akan terlihat 26 SC per sisinya. Silakan teman-teman lanjutkan berkeliling. Di akhir round, nanti slip stitch 3 kali. 1 kali di SC pertama, yang kedua di SC berikutnya, kemudian yang ketiga pada lubang sudut pertama. Chain 1, potong benangnya, tarik keluar dan rapikan di bagian belakang granny square-nya. Jika semuanya sudah dirapikan, teman-teman bisa blocking dulu granny-nya supaya tepi granny-nya lebih rapi, tidak bergelombang. Silakan siapkan granny-nya sesuai dengan jumlah yang sudah saya tulis tadi. Susun dengan baik, kalau perlu difoto supaya teman-teman tidak keliru dalam penyusunan granny-nya saat nanti disatukan. Kita akan satukan granny-granny tersebut, tapi saya contohkan dengan 4 granny yang sudah saya buat berikut ini. Pertama, kita posisikan benangnya dulu, lalu buat slip knot. Tahan slip knot ini pada hakpen, kita ambil granny square yang akan kita satukan. Bagian belakang granny kita hadapkan seperti ini, lalu sejajarkan bagian sudut. Setelah itu kita mulai ambil loop atau lengkungan rantai yang ada di bagian dalam dari kedua granny ini. Tusuk hakpen di tengah rantai granny pertama, lalu tusuk juga di granny yang kedua. Nah, seperti ini teman-teman, ambil loop yang berhadapan, hanya 1 loop di bagian dalam, kita SC. Loop yang satunya lagi yang di bagian luar itu kita tinggalkan, tidak kita satukan. Nah, ambil yang sama-sama di bagian dalam, dia berdempetan. Nah, seperti ini. Tusuk keduanya, ambil benang, kita SC. Tusuk lagi, ambil loop bagian dalam semua, tarik benang, buat SC. Lanjut lagi. Kalau dilihat, kita buka seperti ini kelihatan nih, tusuk di tengah rantai dari atas, yang satu lagi tengah rantai dari bawah. Jadi yang diambil loop bagian dalam, lengkungan rantai bagian dalam. Buat SC, lanjutkan lagi teman-teman. Oke, buat SC. Nah, ini diteruskan sampai ke ujung granny square-nya. Jika sudah selesai hingga bagian ujung, kita akan ambil lagi 2 granny yang lainnya, kita satukan juga sama seperti tadi. Sisi yang belakang granny kita hadapkan, lalu sejajarkan bagian sudut. Kita mulai dari sudutnya, ambil loop bagian dalam buat SC, loop bagian dalam buat SC, sehingga kedua granny ini disatukan rapi, dilanjutkan sampai selesai. Jika sudah di bagian ujung, chain 1, potong benangnya. Bisa teman-teman langsung rapikan di bagian belakang granny-nya ya. Kita lanjut menyatukan bagian sisi yang lainnya,
Bisa juga teman-teman letakkan peniti penanda, disematkan untuk menjaga posisi granny square-nya supaya nggak geser. Nah, ini sama caranya seperti tadi ya, tapi kalau ketemu bagian sambungan seperti ini, kita harus memberikan chain 1 untuk melangkahi bekas sambungannya ini. Kemudian lanjutkan lagi menyatukan granny dengan cara mengait loop bagian dalam dan membuat SC seperti sebelumnya sampai semua granny yang ingin disatukan selesai. Kalau sudah di akhir sambungan, setelah SC terakhir, buat chain 1, potong benang dan rapikan semua sisa benang ke bagian belakang granny square-nya. Semoga cukup jelas tadi. Kita lihat hasilnya seperti ini. Oke, granny square yang besar untuk bagian belakang 24 row sudah siap. Ini granny square yang besar, hasil yang sudah kita satukan dari yang kecil-kecil tadi juga sudah siap. Tahap selanjutnya kita akan merapikan bagian tepi dari lembaran depan dan belakang ini. Caranya mirip dengan merapikan bagian tepi granny square yang kecil ya, menggunakan SC. Saya akan mulai dari bagian sudut lalu ke kiri. Nah, ini kita siapkan dulu slip knotnya. Pada bagian sudut ini nanti itu boleh kayak granny square kecil ya isiannya, atau kita ciutkan sedikit. Kalau saya ciutkan sedikit di bagian sudutnya ini. Kalau tadi isinya 2 SC, 2 CH, 2 SC pada granny kecil, untuk merapikan yang besar ini saya pakainya 1 SC, 1 CH, 1 SC. Bisa juga teman-teman buat 1 SC, 2 CH, 1 SC untuk isian sudut, boleh ya. Kemudian sama seperti yang di granny kecil tadi, kita merapikan dengan mengisi setiap lubang stitch ini menggunakan SC berkeliling. Itu kalau kedengaran suara napas, itu suara si kecil saya lagi tidur ya. Jadi saya ngelonin si kecil sambil ngedubbing suara video. Maklum ya. Oke, kita lanjutkan. Kalau nanti ketemu bagian sekat seperti ini yang bekas sambungan, itu tusuk aja di bawah rantainya, lalu tusuk di sebelahnya ada lubang, tusuk aja di situ. Intinya pada bagian sambungannya itu isinya 1 SC. Kemudian lanjutkan lagi mengisi setiap lubang stitch dengan 1 SC sampai nanti berkeliling. Oke, kalau udah di ujung, slip stitchnya 2 kali, 1 kali di SC pertama, 1 kali di lubang sudut. Nanti tinggal chain 1, kemudian rapikan di bagian belakang. Oke, kita lanjutkan merapikan untuk yang lembaran belakang karena ini banyak lubang-lubangnya. Jadi harus kita rapikan dengan SC dulu. Caranya sama aja ya, tapi pastikan nanti SC berkeliling yang sudah kita buat pada lembaran depan dan lembaran belakang ini jumlahnya sama, 144 SC untuk persisinya. Oke, kita mulai lagi dari bagian sudut ya. Sama seperti tadi, untuk sudutnya ini isinya 1 SC, 1 CH, 1 SC. Nah, kemudian pada bagian DC nya isi setiap lubangnya 1 SC. Pada bagian jaringnya yang lubang besar itu kan tadi kita pakai 2 CH, berarti nanti isinya 2 SC. Di atas DC 1 SC. Nah, seperti itu ya. Nanti kalau sudah tiba lagi di bagian sudut, isinya 1 SC, 1 CH, 1 SC. Lakukan terus sampai nanti selesai berkeliling. Oke, ini sudah selesai berkeliling, tinggal 1 SC terakhir, kemudian slip stitch di atas SC pertama 1 kali, slip stitch yang kedua pada bagian bawah chain 1 lubang sudut.
chain 1, stop dulu, jangan dipotong dulu benangnya ya. Kita ke tahap berikutnya, menyatukan lembaran depan dan belakang. Yang kita satukan hanya 3 sisi, kiri, bawah, dan bagian kanan. Yang bagian atas itu tidak usah disatukan, nanti akan menjadi tempat masuk bantal dan akan kita beri kancing di situ. Oke, kita ambil langsung 2 lembaran ini dan kita tusukkan hakpen pada bagian lubang sudut di bawah chain 1-nya. Siapkan slip knot pada hakpen, tusuk menembus ke 2 lubang yang berhadapan pada 2 lembarannya ya. Buat SC, 1 CH, 1 SC. Jadi untuk sudut maupun sisinya sama seperti yang tadi kita lakukan sewaktu merapikan granny yang besar ya. Kemudian bagian yang bukan sudut ini diisi 1 SC saja, tapi hakpennya harus menembus ke 2 lubang yang berhadapan ini tadi, supaya 2 lembaran ini bisa tersatukan. Jika sudah sampai lagi ke bagian atas, ini kita merajutnya berkeliling. Buat SC dari depan, kemudian nanti memutar ke belakang. Ini untuk membuat besar granny-nya sama, imbang ya, antara yang atas dengan sisi lainnya tadi. Silakan teman-teman perhatikan caranya supaya nanti tidak keliru. Pada sudut kanan yang atas, kita isi sudutnya yang lembaran depan aja dulu ya. Kemudian isi bagian sisinya tetap yang lembaran depan semua. Kalau nanti di bagian ujung di sini kita lihat, kita buka seperti ini. Oke, di sini 1 SC. Bagian batas kita slip stitch. Kemudian kita mulai mengisi lagi 1 SC berkeliling, tidak membuat rumus sudut lagi. Oke, lanjutkan ya. Kalau sudah sampai di tempat yang bagian pojok kanan atas tadi, 1 stitch lagi SC, kemudian langsung slip stitch pada SC sudutnya. Itu slip stitch pertama, kemudian slip stitch lagi di 2 SC di sebelahnya. Jadi ada 3 kali slip stitch ya. Kita lanjutkan ke part 3-nya untuk merajut bagian tepi yang seperti pom-pom ini. Kita awali dengan 7 rantai. Pada rantai keempat dari hook, kita buat cluster 5 DC. Ini DC yang pertama, gulung lagi. Kita buat DC yang kedua, gulung. DC yang ketiga, gulung lagi, DC yang keempat, gulung sekali lagi, ini DC yang kelima. Nanti akan ada 6 loop pada hakpen, ambil benang, tarik melewati ke 6 loop tersebut. Kita buat 3 CH, 2, 3, lalu kita buat lagi cluster 5 DC, boleh ditusuk di bagian pinggir atau di bagian tengah-tengah dari cluster yang tadi sudah kita buat. Buat di situ cluster 5 DC. Ada 6 loop pada hakpen, ambil benang, tarik lewati semua. Kemudian kita slip stitch di CH yang keempat tadi ya, di sini boleh, atau di bagian tengah yang bolongannya besar juga boleh. Slip stitch di situ. Kemudian buat 3 rantai, lewati 4 lubang atau 3 lubang yang ada di bawahnya. Kemudian di sebelahnya kita buat 1 SC. Jadinya seperti ini. Silakan teman-teman lanjutkan berkeliling. Ini saya tinggal membuat bagian pom-pom yang terakhir ya, sudah berkeliling. Sama seperti halnya tadi, kita awali dengan 7 CH. Kemudian membuat cluster 5 DC pada chain keempat dari hook.
Ada 6 loop pada hakpen. Tarik benang melewati semua loop, lalu chain 3, boleh juga chain 4. Kita buat lagi cluster 5 DC. Lanjutkan slip stitch di chain keempat yang awal kita membuat cluster tadi. Tambahkan chain 3, lalu slip stitch mepet di permulaan pom-pom pertama ya. Chain 1, ini udah selesai, tinggal kita rapikan sisa-sisa benangnya ke bagian dalam sarung bantalnya. Oke, sudah dirapikan semuanya, tinggal kita jahit bagian kancingnya di dalam sini. Untuk bagian kancingnya ini teman-teman jahit dari bagian belakang ya. Jadi bukan kancing yang diletakkan di sini, melainkan dijahit dari belakang. Saya nggak punya kancing yang diameternya 1,5 cm. Jadi untuk membuat kancing ini terlihat lebih besar ukurannya, ini saya rajut. Covernya saya rajut. Teman-teman bisa lihat di video yang lainnya ya. Nah, jadi kalau bisa gunakan yang ukurannya 1,5 cm. Nanti begini cara kita mengancingnya. Kalau misalkan nanti mau bagian tepinya ini dikasih resleting aja juga boleh. Nah, ini untuk kancingnya saya cuma buat 4 kancing. Kalau teman-teman mau lebih banyak kancingnya, silakan dirapatkan lagi aja ya. Ini opsional. Oke, demikianlah tutorial untuk pembuatan sarung bantal rajut kita kali ini. Semoga teman-teman suka dengan tutorialnya dan kalian bisa membuat project ini dengan mudah. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Kita akan ketemu lagi insya Allah di video-video berikutnya. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.